sukacita bagi kita sekalian yang saat ini mengikuti ibadah secara online. Hari ini kita memasuki Minggu Pemuliaan Yesus Kristus. Sesuai dengan peraturan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang mengatur semua tempat ibadah ditutup untuk sementara waktu, maka Majelis Jemaat memutuskan bahwa jalannya semua peribadahan termasuk ibadah minggu dilaksanakan dari rumah. Marilah kita nyatakan syukur kita melalui firman Tuhan di tengah-tengah persekutuan kita dengan memuji Tuhan dari nyanyian Gita Bakti 16, Kau yang layak. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita tabiskan ibadah kita ini. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nats pembimbing kita hari ini terambil dari kitab Yoel Fatsal pertama, pada ayatnya yang kelima yang menyatakan demikian. Bangunlah hai pemabuk dan menangislah, merataplah hai semua peminum anggur, karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Sampai ujung dunia.
Mari berdoa kepada Allah. Bapa yang baik, terima kasih telah menyertai kami dan memberi pertolongan sepanjang waktu setiap hari. Sangat banyak hal yang patut kami syukuri atas pemberian berkat dari Engkau kepada kami. Dan di kesempatan yang berbahagia ini kami mengucap syukur dari hati yang paling dalam atas segala kasih dan karunia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Jemaat, tibalah saatnya bagi kita untuk masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Bapa Surgawi, tibalah saatnya bagi kami untuk membaca dan merenungkan sabda-Mu. Tuntun hamba dan jemaat-Mu melalui Roh Kudus, supaya berita firman yang kami baca dan kami renungkan ini dapat menjadi pedoman hidup bagi kami, dapat menuntun
supaya iman kami terus bertumbuh dalam pengenalan kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Marilah mendengar firman Tuhan. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Yoel pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Yoel pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-12 yang menyatakan, firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel, tulah belalang sebagai hukuman Tuhan. Dengarlah ini hai para tua-tua, pasanglah telinga hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah hai pemabuk dan menangislah. Merataplah hai semua peminum anggur karena anggur baru. Sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa, dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah, dan pohon arakku menjadi buntu. Dikupasnya kulitnya sama sekali dan dilemparkannya, sehingga carang-carangnya menjadi putih. Merataplah seperti anak dara yang berlilitkan kain kabung, karena mempelai kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan. Dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Ladang sudah musnah, tanah berkabung, sebab gandum sudah musnah, buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap, karena gandum dan karena jelai, sebab sudah musnah panen ladang. Pohon anggur sudah kering dan pohon ara sudah merana. Pohon delima, juga pohon korma dan pohon apel. Segala pohon di padang sudah mengering. Sungguh, kegirangan melayu dari antara anak-anak manusia. Demikianlah pembacaan Alkitab. Salam sejahtera untuk kita semua yang hari ini mengikuti ibadah minggu di rumah kita masing-masing. Saudara-saudara, saya ingin menggarisbawahi nats pembimbing kita yang terambil dari Yoel pasal 1 pada ayatnya yang kelima, yang berkata demikian. Bangunlah hai pemabuk, dan menangislah, merataplah hai semua peminum anggur, karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan orang yang sedang mabuk, biasanya orang yang sedang mabuk itu sudah dikuasai oleh minuman keras, sehingga dia tidak sadar lagi akan apa yang dia sampaikan. Dia tidak sadar lagi akan keberadaan dirinya. Nah, orang yang sedang mabuk ini bisa jadi kehilangan kesadaran yang normal. Yang menarik yaitu Yoel
menggambarkan umat Allah di Yehuda bagaikan orang yang sedang mabuk. Yoel mau katakan, mereka tidak sadar akan keberadaannya. Mereka sedang tidak sadar akan kelemahan dirinya terhadap dosa-dosa yang mereka lakukan di hadapan Tuhan. Mereka ibarat sebagai pemabuk yang tidak sadar akan dirinya. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dengan mengatakan demikian, Yoel mau menasihati bangsa ini supaya mereka harus bangkit, mereka harus bangun dari kemabukannya. Mereka tidak boleh terpuruk seperti itu. Dengan kata lain, Yoel mau bilang, bertobatlah hai umat Allah. Sadarlah akan kelemahan-kelemahanmu dan datanglah dalam persekutuan dengan Tuhan. Jadi poin penting di sini bagi Yoel yaitu dia menginginkan terjadi kesadaran umat. Mereka harus meninggalkan kondisi kemabukannya dan hidup di dalam kesadaran untuk masuk dalam pertobatan, dalam persekutuan dengan Tuhan. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita melihat cara Tuhan membuat bangsa ini supaya mereka sadar akan kelemahan dan dosanya? Tuhan mengizinkan wabah belalang terjadi dalam kehidupan umat. Kehidupan ekonomi umat, khususnya bangsa Israel, itu mereka lebih bergantung pada pertanian. Nah, dengan wabah belalang, maka tanaman mereka tidak bisa menghasilkan panen yang baik. Rusak lulu lantah dunia pertanian umat pada waktu itu. Sehingga para petani mengeluh. Mereka juga meratap akan kondisi ini. Itu sebabnya dengan wabah ini Tuhan menginginkan ada perubahan dalam kehidupan umat. Ada maksud Tuhan dengan wabah belalang ini. Tuhan tidak mau umatnya begitu jauh dari Dia. Tapi Tuhan mau supaya umatnya itu tetap dekat dalam persekutuan dengannya. Tuhan izinkan wabah belalang terjadi dalam kehidupan umat. Tuhan bisa memakai berbagai cara untuk dapat merubah suatu umat. Tuhan bisa memakai si A, si B, si C, siapa saja. Baik itu dia seiman maupun dia tidak seiman. Kalau Tuhan mau pakai dia sebagai sarana supaya ada perubahan, ada kesadaran dalam kehidupan umat, itu bisa terjadi. Dan kali ini yang Tuhan pakai adalah wabah belalang. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ada dua catatan praktis yang mau kita renungkan pagi ini. Yang pertama, kalau pada masa Yoel, yang terjadi yaitu wabah belalang yang meluluhlantahkan kehidupan pertanian, yang membuat perekonomian hancur pada waktu itu. Wabah belalang. Tapi saat ini, bagi kita sekarang, yang terjadi yaitu wabah virus corona. Sama-sama wabah. Tuhan izinkan ini terjadi dalam kehidupan manusia di dunia. Jadi bukan saja di Indonesia. Bukan saja di Jakarta dengan korban begitu banyak. Tapi juga hampir seantero dunia mengalami wabah COVID-19 ini.
Banyak tangisan di mana-mana. Kematian di mana-mana. Banyak keluarga yang berduka cita. Kita yang masih sehat, bersyukurlah karena Tuhan memelihara dan menjaga kita. Tapi kasihan dengan saudara-saudara kita yang bergumul dengan anggota-anggota keluarganya menjadi korban. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saya membaca suatu berita bahwa pada tahun 1918 muncullah wabah flu Spanyol. Flu Spanyol ini berlangsung selama 2 tahun dalam 3 gelombang. Kelihatannya rakyat sudah tidak betah lagi tinggal di rumah. Warga sudah gelisah dengan harus tetap di rumah, jaga jarak, pakai masker, sesuatu yang kadang-kadang mereka merasa mungkin ini tidak seperti suasana yang normal. Tapi mereka harus memakai itu dan tetap di rumah. Ini sangat membosankan. Lalu kemudian pemerintah memberi kelonggaran. Begitu ada kelonggaran, rakyat bersuka cita. Mereka keluar berpesta pora di jalan-jalan merayakan pembebasan ini. Bagaikan burung yang lepas dari sangkarnya, terbang bebas, sesuka hati, bergembira ria. 1 minggu kemudian, kematian terjadi di mana-mana karena wabah ini merajalela. 500 juta orang terinfeksi dan yang meninggal sekitar 50 sampai 100 juta jiwa. Itu terjadi pada gelombang kedua. Saudara bayangkan, begitu banyak korban hanya karena orang sudah tidak tahan mengikuti anjuran pemerintah pada waktu itu. Di akhir dari tulisan yang saya baca itu dikatakan begini. Mau belajar dari sejarah kah? Atau mau mengulangi sejarah? Kembali kepada Bapak, Ibu, dan saya. Biarlah dengan kesadaran yang Tuhan berikan, dengan tuntunan Roh Kudus, kita menjalani hidup ini seperti yang Tuhan kehendaki. Kalau pemerintah menasihati begini, marilah kita ikut nasihat itu. Karena pemerintah adalah alat dalam tangan Tuhan yang menghadirkan kebaikan dalam kehidupan umat. Kita belajar dari pengalaman tahun 1918, wabah flu Spanyol. Pelajaran yang kedua bagi kita adalah wabah virus corona yang saat ini terjadi di mana-mana membawa korban yang luar biasa besarnya. Banyak orang sakit dan banyak juga orang yang meninggal. Itu kenyataannya. Walaupun itu kenyataannya, tapi pertumbuhan iman kita kepada Kristus tidak akan mati. Pertumbuhan iman kita kepada Kristus tidak akan mengganggu persekutuan kita. Tetap persekutuan berjalan, ibadah-ibadah berjalan,
Firman Tuhan dapat disampaikan, doa dapat disampaikan di mana saja dengan menggunakan berbagai sarana kemajuan teknologi saat ini. Orang bisa bersekutu dengan Tuhan. Pertumbuhan iman tetap berjalan terus. Walaupun ada virus corona, walaupun di sana sini gereja ditutup, tapi Tuhan membuka rumah-rumah sehingga ibadah persekutuan dengan Tuhan tetap terjadi di mana-mana. Orang tetap berdoa, membaca Alkitab, mendengar firman Tuhan. Dia boleh melompat dari satu channel ke channel yang lain. Dia bisa melihat dan menyaksikan pemberitaan firman Tuhan di gereja ini, di gereja itu, di mana saja. Kondisinya sudah berbeda, tetapi ini hak setiap orang. Imannya bertumbuh, mau dengarkan khotbah si A, mau dengarkan khotbah si B, mau menyaksikan ibadah dimanapun, silahkan. Tidak ada yang melarang itu. Kebebasan masing-masing orang. Walaupun ada wabah, walaupun ada virus corona, tetapi iman tetap bertumbuh kepada Tuhan. Iman yang bertumbuh kepada Tuhan itu tidak bergantung kepada situasi. Iman saudara dan saya bertumbuh pada Tuhan bukan karena situasi dan kondisi, tetapi karena pekerjaan Roh Allah yang kudus di dalam diri kita. Roh itu yang meyakinkan kita. Roh itu yang membuat kita terus mencari Tuhan dalam persekutuan dengan Tuhan, dalam membaca dan merenungkan firman-Nya. Iman bertumbuh. Roh Allah yang kudus yang nanti pada hari Minggu yang akan datang kita akan mensyukuri hari Pentakosta. Roh Kudus dicurahkan bagi kita. Jadi begitulah saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Walaupun ada virus, tapi di tengah virus ini pasti ada maksud Tuhan dengan kita semua, dengan umatnya, dengan bangsa ini, supaya kita melihat apa maksud Tuhan di balik semua ini. Tuhan menginginkan kita terus mencari Dia, beradab dalam persekutuan dengan Dia. Dalam kondisi apapun kita mencari Dia, supaya iman bertumbuh, tetap ada sukacita karena pekerjaan Roh Allah yang kudus dalam kehidupan kita. Roh ini juga yang menjaga, melindungi saudara dan saya. Roh ini juga yang melindungi jemaat, yang menjaga kita di tengah wabah ini. Kadang-kadang muncul ketakutan. Tetapi roh yang sama, roh Allah yang kudus, memberikan kita keberanian, memberikan kita pengharapan untuk menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Iman tetap bertumbuh, iman tetap kuat, pelayanan tetap berjalan dengan cara yang berbeda-beda. Inilah yang Tuhan izinkan terjadi di tengah wabah virus corona. Ada maksud Tuhan yang indah bagi gerejanya, bagi umat Tuhan, bagi para pendeta, bagi para tua-tua yang Tuhan izinkan untuk melaksanakan tugas pelayanan dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Amin. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, marilah kita mengaku iman sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata demikian.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan yang saat ini berada di rumah, mari kita menghampiri Tuhan di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, di hari Minggu yang indah ini Tuhan, kami menghampiri kekudusan-Mu lagi. Kami bersyukur bahwa dimanapun kami berada, persekutuan dengan Tuhan tetap berjalan. Kami bersyukur ya Bapa, bahwa firman-Mu dapat kami baca dan kami renungkan pada saat ini. Biarlah dalam tuntunan Roh Kudus, kebenaran firman-Mu itu mendiami kami, menuntun jalan hidup kami, supaya kami berjalan dalam tuntunan Tuhan ya Bapa. Tolong ya Tuhan, kami teringat mendoakan jemaat-Mu yang sakit, baik yang berada di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan Maha mengetahui jemaat-Mu yang terus bergumul. Tuhan tolong mereka Bapa, Tuhan jamah dan sembuhkan. Teristimewa saudara-saudara kami yang saat ini berada dalam pergumulan dengan virus corona yang sangat mengancam kehidupannya, tubuhnya. Tolong Tuhan, Engkaulah dokter di atas segala dokter, Engkaulah yang dapat menjamah dan menyembuhkan mereka ya Tuhan. Bapa yang kekal kudus, kami teringat juga mendoakan keluarga yang berduka cita di masa COVID-19 ini. Banyak yang berduka, banyak yang menangis, banyak yang merasa kehilangan. Tuhan tolong keluarga-keluarga itu Bapa. Kuatkan iman mereka, berikan mereka penghiburan supaya mereka bisa menerima kenyataan ini hanya dengan iman yang sungguh pada Yesus. Kami juga berdoa untuk para dokter dan juru rawat yang dengan setia melayani orang-orang sakit. Tuhan topang mereka dengan kekuatan yang berasal daripada Tuhan saja. Kami berdoa juga untuk pemerintah kami. Biarlah Tuhan memberi hikmat dan kuasa-Mu, sehingga pemerintah kami dapat memimpin jalannya hidup berbangsa dan bernegara. Pemerintah kami dapat berupaya untuk mengatasi penyebaran virus corona ini. Bapa yang kekal kudus, kami teringat juga mendoakan saudara-saudara kami yang hari ini dan hari-hari mendatang, berhari ulang tahun kelahiran maupun perkawinan. Kiranya Tuhan berkenan menerima setiap syukur yang mereka naikkan ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan telah mengutus Penatua Ibu Margareta Pangemanan dan Diaken Bapak Tumpal Napitopulu. Juga organis kami Bapak Muan Penjahitan dan pemandu lagu Ibu Pendeta Selviani Wauran. Serta editor kami Saudara Edok Pandeleke. Tuhan berkati saudara-saudara kami yang sudah memberi diri untuk melayani ini, termasuk karyawan satpam, siapa saja yang Tuhan pakai dalam ibadah-ibadah, biarlah Tuhan utus mereka, supaya melalui pelayanan ini, nama Tuhan senantiasa dipuji dan dimuliakan. Bapa yang kekal kudus, kami serahkan seluruh keberadaan hidup kami, di minggu yang baru nanti dalam tangan kuasa-Mu.
Biarlah Tuhan berkati setiap pribadi, setiap rumah tangga, dan berkati seisi jemaat-Mu ya Bapa. Bapa yang kekal kudus, doa ini kami minta dengan iman yang sungguh, dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah pesan Alkitab dalam 2 Korintus 8 ayat 2 yang berkata, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara. Syukurku yang ku berikan kepadamu, ku berikan dari hatiku, terimalah, ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Ya Tuhanku, menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Jemaat Tuhan, mari kita bawakan persembahan ini dalam doa syukur. Kita berdoa. Bapa yang bertata di kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan. Kami sudah memberikan persembahan kami dengan sukarela ya Tuhan. Semuanya itu atas berkat kasih karunia Tuhan yang Tuhan telah berikan kepada kami. Tuhan berkati persembahan ini, biar boleh dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Inilah doa kami, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Warta Jemaat Ibadah Minggu Pemulihan Yesus Kristus 24 Mei 2020. Beberapa informasi penting kami wartakan agar saudara sekalian dapat turut serta mengambil peran di dalamnya. Pertama, peribadahan dan kegiatan-kegiatan lainnya. Seluruh peribadahan, baik ibadah hari Minggu, ibadah rumah tangga, dan ibadah pelkat, serta kegiatan-kegiatan lain yang dilaksanakan di gedung gereja maupun di rumah-rumah untuk sementara waktu ditiadakan sampai waktu yang akan ditentukan kemudian. Peribadahan Minggu dilayani secara online dapat diikuti melalui kanal YouTube GPIB Martin Luther Jakarta Timur. Peribadahan pelkat pelayanan anak dilayani secara online dapat diikuti melalui kanal YouTube PA GPIB Martin Luther. Renungan singkat pelkat GP Jumat pukul 20 WIB dapat diikuti secara online melalui IGTV @The Luthers atau melalui grup WA GPIB Martin Luther.
Kedua, penyerahan persembahan ke gereja. Persembahan-persembahan yang disiapkan oleh jemaat dapat diserahkan dan dimasukkan ke dalam kotak yang disediakan pada hari Kamis 28 Mei 2020 di gedung gereja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 2 siang dan akan dihitung oleh bagian keuangan kantor gereja. Untuk persembahan yang diberikan secara transfer ditunggu selambatnya pada hari Jumat 29 Mei 2020 pukul 2 siang. Warta keuangan. Warta keuangan dapat dibaca pada halaman berikutnya. Demikian warta jemaat. Informasi selengkapnya dapat dibaca pada warta jemaat yang dibagikan secara online. Ucapan terima kasih. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang mengutus hamba-Nya, Pendeta Rudi Immanuel Ririhena selaku Ketua Majelis Jemaat GPIB Martin Luther, yang melayankan ibadah pada hari Minggu secara online pada hari ini. Kita berdoa agar Tuhan Yesus memimpin beliau dan keluarganya yang menopang pelayanan dalam melaksanakan tugas. Sekian, terima kasih.
jemaat, di hari Minggu yang berbahagia ini bertepatan dengan saudara-saudara kita sesama warga bangsa merayakan Hari Raya Idul Fitri. Untuk itu, izinkan saya mewakili jemaat GPIB Martin Luther mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Jemaat Tuhan, kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Yesus inginkan dirimu bersinar terang, agar seluruh dunia memujinya. Bawa cahayanya di tiap langkahmu, agar terangnya makin jauh tersebar di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu. Pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Yesus inginkan kau menjadi saksinya bagi semua orang yang berkesan. Jadikan firman-Nya pelita bagimu, agar hidupmu jadi saksi teguh di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu. Pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Jemaat, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.